Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-solehah semua di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Hari ini bersama dengan Bu Isti kita akan belajar tema 5 subtema 3 untuk muatan PPKN Bahasa Indonesia dan SPDP. Agar pembelajaran kita hari ini bernilai ibadah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar pengalamanku di tempat bermain. Pancasila, sila keempat. Perhatikan gambar berikut. Di hadapan kalian bisa melihat di situ ada lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Pada perisainya kita bisa melihat di situ lambang dari Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang dari Pancasila sila ke-1? Ya, hebat. Yang paling tengah yaitu adalah bintang. Manakah lambang dari sila kedua? Ya, betul sekali. Rantai emas. Lambang yang nomor 3 adalah pohon beringin. Yang akan kita pelajari hari ini, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima adalah padi dan kapas. Masih ingatkah kalian bunyi dari Pancasila sila keempat? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Mufakat adalah kata sepakat. Pada hari ini, kelas Beni bermusyawarah. Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Beni dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Jadi tadi dari Udin dan Edo dipilih sebagai ketua dan wakil ketua. Tentunya yang suara terbanyak akan menjadi ketua, sedangkan suara yang lebih sedikit akan menjadi wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin. Udin mendapatkan suara yang terbanyak dari hasil voting atau pemungutan suara dari seluruh siswa kelas Beni. Udin sebagai ketua kelas. Edo menerima dengan legowo. Legowo artinya adalah hati yang ikhlas, menerima bahwa Edo hasil pollingnya lebih sedikit daripada Udin, dan Edo menerima hasil kesepakatan dari kelasnya, yaitu yang paling banyak Udin menjadi ketua kelas dan dia lebih sedikit menjadi wakil ketua kelas. Ini merupakan pengamalan Pancasila sila keempat. Dari awal tadi bermusyawarah, kemudian yang kedua menghargai pendapat dari seluruh teman satu kelas. Yang ketiga menerima hasil dari keputusan musyawarah tersebut. Sikap di tempat bermain yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ketika kalian bermain, tentunya makin asik, makin seru, dan makin menyenangkan bila dilakukan dengan semakin banyak anak, ya kan? Dan ketika semakin banyak anak, semakin banyak teman, pastinya di situ akan banyak perbedaan pendapat, banyak perbedaan
rasa ingin. Pasti ada temanmu yang ingin memainkan permainan A, B, C. Apalagi ketika kalian bermain secara bergu atau berkelompok. Ada yang kepingin dengan temanmu yang bernama A, ada yang kepingin dengan temanmu yang bernama B. Agar permainan kalian tetap asyik, seru, tanpa pertengkaran, kalian bisa melakukan musyawarah untuk menentukan. Misalnya, yang pertama, musyawarah menentukan kelompok bermain. Apabila kalian melakukan permainan bergu, bisa dilakukan musyawarah. Musyawarah selain untuk menentukan kelompok bermain, bisa juga musyawarah untuk menentukan permainan apa yang kalian akan mainkan. Yang kedua, mendengarkan pendapat teman. Dan kemudian sikap yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak ketika bermusyawarah. Ketika temanmu punya pendapat lain, kamu tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi, berpendapat boleh berbeda dan kita harus menghargai perbedaan pendapat dari temanmu yang lain. Yang terakhir, apapun hasil dari keputusan musyawarah harus dilaksanakan dengan apa, Nak? Ya, masih ingat ya yang tadi? Dengan legowo, yaitu ikhlas. Apapun hasilnya tetap dilaksanakan. Meskipun apakah itu sesuai dengan pilihanmu atau tidak sesuai dengan pilihanmu, tetap harus legowo. Dan tetaplah bermain dengan asyik bersama teman kalian. Sikap di tempat bermain yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Masih ingat kalian tadi lambang sila kelima adalah ya, padi dan kapas. Sikap yang sesuai dengan sila kelima yang pertama adalah merawat dan menjaga fasilitas di tempat bermain. Tempat bermain merupakan tempat umum, sehingga fasilitas yang ada di sana bukan milik kita, yaitu milik umum, milik masyarakat. Dan kita harus bersikap adil dengan cara merawat dan menjaga fasilitas tersebut. Sikap yang kedua, selain berbuat adil terhadap fasilitas, kita juga harus berbuat adil kepada teman. Ketika bermain, kita tidak perlu membeda-bedakan teman. Sikap kita haruslah sama dengan semua teman. Harus saling menyayangi. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Ini juga merupakan sikap yang adil. Karena sampah tempatnya adalah di tempat sampah. Hari ini Benny masuk sekolah. Bel istirahat berbunyi. Benny dan teman-teman berhamburan keluar kelas. Kemudian Benny dan teman-teman bermain gobak sodor. Permainan ini dilakukan di lapangan. Ketika bermain, tanpa disengaja Benny menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Benny dan teman-teman segera menolong Udin. Benny merasa bersalah. Benny langsung meminta maaf ke Udin. Udin pun memaafkan Benny. Kemudian Benny mengajak melanjutkan permainan. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas. Apa permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman? Masih ingat tadi Benny dan teman-teman main apa ya? Permainan yang dilakukan Benny dan teman-teman adalah ya, gobak sodor. Yang kedua, mengapa Benny meminta maaf kepada Udin? Benny meminta maaf kepada Udin karena Benny merasa bersalah tidak sengaja menyenggol Udin ketika bermain. Apakah Udin memaafkan Benny? Ya, Udin memaafkan Benny. Itulah yang harus dilakukan oleh anak yang soleh. Ketika bersalah, kita harus minta maaf, dan yang dimintai permintaan maaf harus memberikan maaf. Pengalamanku di tempat bermain. Sebutkan kesalahan yang pernah kamu perbuat. Coba kalian ingat pengalaman kalian ketika bermain
di tempat bermain bersama teman-temanmu. Pernahkah kalian berbuat salah kepada temanmu seperti yang dilakukan Benny? Tentunya pernah ya. Silakan kalian tuliskan satu saja kesalahan yang pernah kamu perbuat ketika bermain bersama teman-temanmu. Yang kedua, kalimat maaf yang pernah kamu ucapkan. Nah, di sini kamu tuliskan bagaimana caramu minta maaf kepada temanmu setelah tadi kamu berbuat salah. Masih ingat ya bagaimana cara menulis ungkapan permintaan maaf? Ya, yang pertama harus dengan sopan dan harus ada penyesalan. Ingat, awalilah dengan kata maaf. Di belakang rumah ada pohon cemara. Pohon cemara terlihat ditiup angin. Pohon cemara bergoyang ke kiri dan ke kanan. Gerakannya terlihat sangat indah, menirukan gerakan pohon cemara. Gerakan yang pertama, gerakan ke kiri dan ke kanan, seperti yang bisa kalian amati di gambar. Gerakan yang kedua, gerakan berputar. Jadi tangannya diputar di atas. Yang ketiga, gerakan berayun ke depan dan belakang. Dan gerakan yang keempat, yaitu mengangkat kedua tangan, juga melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Kalian bisa mencoba gerakan pohon cemara di rumah kalian. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.